Kalau kamu lagi nyari opsi web hosting terbaik buat website bisnis kecil kamu jelas nggak sendirian. Rasanya kayak lagi nyelamatin diri dari lautan istilah teknis. Penawaran menarik dan janji-janji besar. Tapi hari ini kita bikin semuanya sederhana. Kita bakal ngeliat dua penyedia hosting populer, InMotion Hosting dan SiteGround. Dan ngebahas apa yang sebenarnya masing-masing tawarin dalam bahasa sehari-hari. Kalau kamu baru ngerintis bisnis kamu atau mungkin udah jalan dan kamu cuma pengen pindah ke sesuatu yang lebih andal, video ini bakal ngebantu kamu nemuin platform hosting mana yang lebih masuk akal buat kebutuhan kamu. Apa yang paling penting buat hosting bisnis kecil? Nah, sebelum kita adu kedua host ini, mari kita siapin dulu panggungnya. Biasanya, apa sih yang bisnis kecil butuhin dari web host? Kamu mungkin pengen sesuatu yang gampang dipakai. Kamu nggak punya waktu buat ngutak-ngatik dashboard yang ngebingungin pas lagi fokus ngejalanin bisnis kamu. Kamu juga butuh sesuatu yang cepat. Orang bakal langsung pergi kalau situs nggak load dalam beberapa detik. Terus ada keamanan, dukungan pelanggan, dan tentu saja harga. InMotion Hosting dan SiteGround sama-sama nyediain hal-hal ini, tapi caranya agak beda. Jadi mari kita bahas satu persatu dan benar-benar gali lebih dalam. Nah, kalau kamu pengen mulai dengan InMotion atau SiteGround, kita bakal nyediain link buat keduanya di deskripsi di bawah, di mana kamu bisa nemuin harga terbaik, kemudahan penggunaan, mana yang nggak bikin pusing. Nah, disinilah semuanya mulai menarik. SiteGround udah nggak pakai cPanel beberapa waktu lalu dan ngebangun dashboard mereka sendiri yang namanya SiteTools. Ini sebenarnya cukup bersih dan gampang dinavigasi. Semuanya tertata dengan baik dan nggak bikin pusing. Ini bahkan memungkinkan kamu ngelakuin hal-hal keren kayak bikin staging environment. Intinya versi uji coba situs kamu. Jadi kamu bisa nyoba-nyoba tanpa ngerusak yang beneran. InMotion masih tetap pakai cPanel, tapi mereka nambahin punya mereka sendiri dengan dashboard yang namanya AMP, singkatan dari Account Management Panel. Ini agak lebih kuno, tapi kalau kamu pernah pakai cPanel sebelumnya, kamu bakal langsung merasa familiar. Beberapa hal dipisah antara AMP dan cPanel yang awalnya bisa membingungkan, tapi begitu kamu udah terbiasa, ini jelas bisa diatur. SiteGround jelas terasa lebih modern dan ramah buat pemula. InMotion terasa agak lebih tradisional, tapi ini ngasih kamu lebih banyak kontrol kalau kamu tahu apa yang kamu lakuin. Jadi kalau kamu benar-benar baru di web hosting, kamu mungkin lebih milih SiteGround karena interface-nya yang lebih mulus. Tapi kalau kamu pernah pakai cPanel sebelumnya dan kamu suka, InMotion mungkin terasa lebih familiar secara performa dan kecepatan. Siapa yang bikin situs kamu tetap jalan cepat? Kecepatan itu sangat penting banget. Nggak ada yang suka nungguin situs load dan Google juga nggak suka. Jadi bagaimana perbandingan keduanya? SiteGround punya server di beberapa tempat di seluruh dunia, Chicago, Amsterdam, Singapura, dan lainnya. Itu artinya situs kamu bisa load lebih cepat buat orang-orang di berbagai belahan dunia. Mereka juga pakai teknologi kayak penyimpanan SSD, Nginx, dan SuperCacher, yang semuanya ngebantu halaman load lebih cepat. Dalam pengujian kami, SiteGround mengasih waktu load rata-rata di bawah 1 detik dan uptime 99,99%. Dan itu benar-benar solid. Nah, InMotion Hosting di sisi lain nyimpan data center mereka di Amerika Serikat. Jadi kalau audiens kamu kebanyakan orang Amerika, itu nggak masalah. Mereka pakai sesuatu yang namanya Max Speed Zones buat ngebantu kamu milih server terdekat. Server ultra-stack mereka dan NVMe SSD juga bikin perbedaan besar. Dalam beberapa tes kecepatan, InMotion bahkan ngalahin SiteGround dengan waktu load yang lebih cepat lagi. Kayak di bawah 900 milidetik. Itu impresif. Tapi waktu respons mereka, waktu yang dibutuhkan server buat ngerespons permintaan agak lebih lambat dibandingin SiteGround. Ini perbedaan kecil tapi perlu disebutin. Jadi kesimpulannya SiteGround itu lebih cepat, global, dan konsisten. Nah, InMotion juga super cepat, terutama buat pengunjung yang berbasis di Amerika Serikat. Tapi mungkin agak sedikit lebih lambat dalam waktu respons server. Tapi keduanya cukup cepat buat kebanyakan bisnis kecil. Keamanan. Siapa yang ngejagain kamu pas ada masalah? Keamanan itu salah satu hal yang nggak perlu dipikirin sampai ada masalah. Dan pas itu udah terlambat, SiteGround punya salah satu setup keamanan paling impresif yang bakal kamu temuin di shared hosting. Paket mereka dilengkapi SSL gratis, backup harian, smart firewall, dan bahkan sistem AI yang ngedeteksi dan ngeblokir bot jahat. Ada juga pemindaian malware dan lingkungan hosting dirancang buat ngejaga akun kamu terisolasi. Jadi kalau ada orang lain di server kamu yang kena hack, itu nggak bakal ngaruh ke kamu. InMotion juga ngasih kamu perlindungan dasar yang bagus. SSL gratis, proteksi DDoS, pemindaian malware, dan firewall. Tapi ini dia masalahnya. Kalau kamu mau backup otomatis atau alat keamanan yang lebih canggih, kamu harus bayar lebih. Ini bukan biaya yang besar, tapi jelas sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Jadi SiteGround ngasih kamu lebih banyak fitur keamanan langsung. InMotion nawarin yang dasar-dasar, tapi kamu perlu menambahin beberapa hal kalau kamu mau ke tingkat perlindungan yang sama. Dukungan pelanggan. Siapa yang beneran ada pas kamu butuhin? Nah, kedua perusahaan ini punya reputasi yang cukup bagus soal dukungan, tapi cara mereka agak beda. Dukungan SiteGround super cepat. Mereka pakai sistem pintar yang ngebantu ngarahin pertanyaan kamu ke orang yang tepat. Entah itu live chat, telepon, atau tiket. Kamu mungkin nggak selalu bisa ngobrol langsung sama seseorang, tapi begitu bisa, bantuannya solid.
perwakilan mereka berpengetahuan dan beneran tahu apa yang mereka omongin. InMotion Hosting bangga dengan tim dukungan mereka yang berbasis di Amerika Serikat. Mereka tersedia 24/7 melalui telepon, live chat, email, dan bahkan Skype yang lumayan keren. Timnya cenderung ramah dan membantu, dan mereka berusaha membimbing kamu ngelewatin masalah langkah demi langkah. Dalam pengalaman kami, waktu tunggu sebentar dan stafnya kelihatannya beneran pengen ngebantu. Jadi siapa yang pemenangnya di sini? Jujur aja, ini imbang. Kedua perusahaan ini nawarin dukungan yang kuat. SiteGround mungkin terasa lebih sedikit halus, sementara InMotion punya sentuhan yang lebih personal. Harga dan paket, mana yang ngasih kamu nilai lebih? Nah, ngelihat harga, mari kita mulai dengan InMotion. Jadi kalau kamu klik link di bawah di deskripsi, itu bakal bawa kamu ke halaman ini, di mana kamu bisa langsung mulai dengan InMotion dan milih dari berbagai paket hosting mereka. Jadi seperti yang kamu lihat, ada beberapa paket berbeda buat dipilih. Ada paket shared hosting, yang merupakan nilai terbaik mereka, mulai dari Rp30.000 per bulan. Lalu ada paket cPanel WordPress, yang mulai dari Rp50.000 per bulan. Dan ada VPS hosting, yang mulai dari Rp67.000 per bulan. Dan kemudian ada dedicated hosting, seharga Rp525.000 per bulan, yang merupakan lonjakan harga yang besar. Dan kalau kamu nonton ini sebagai pemilik bisnis kecil, kamu mungkin nggak butuh hosting setinggi itu. Jadi kalau kita klik di sini buat bandingin paket, nah pas kamu klik itu, kamu bakal ngelihat paket yang beda-beda dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Jadi sambil kamu klik jangka waktu yang beda-beda di sini, kamu bakal ngelihat gimana harganya berubah, dan jelas semakin lama jangka waktu paket kamu ambil, makin besar nilai yang bakal kamu dapat. Kelihatannya paket 2 tahun dan paket 3 tahun harganya sama, tapi cuma ngunci harganya dalam jangka waktu yang lebih lama pas kamu milih paket 3 tahun. Tapi coba lihat paket inti mereka di sini. Jadi paket yang paling terjangkau, kamu bisa bikin 2 website. Kamu dapat penyimpanan SSD 100 GB, bandwidth tanpa batas, domain gratis, sertifikat SSL. Ini mendukung sekitar 50.000 kunjungan bulanan. Kamu dapat email gratis, ada jaminan uptime 99,9%. Ada dukungan live chat dari manusia yang membantu, migrasi website gratis, proteksi malware, proteksi DDoS, aplikasi web firewall, dan garansi uang kembali 90 hari. Itu baru paket inti mereka. Dan kalau kamu pilih paket tingkat yang lebih tinggi, kamu bakal dapat lebih banyak fitur lagi yang bisa kamu jelajah sendiri. Nah, ngelihat SiteGround, pas kamu klik link di bawah di deskripsi, itu bakal bawa kamu ke halaman ini di mana kamu bisa milih dari beberapa paket berbeda yang mereka punya. Mereka punya paket web hosting dan kemudian mereka punya paket WordPress hosting. Nah, ngelihat paket web hosting mereka punya 3 paket berbeda yang cukup sebanding sama InMotion. Jadi mereka punya paket startup mulai dari Rp45.000 per bulan. Mereka punya paket Grow Big mulai dari Rp75.000 per bulan. Dan paket Go Geek mulai dari Rp120.000 per bulan. Nah, mereka punya banyak fitur yang sama kayak InMotion, tapi kamu bisa menjelajahinya lebih lanjut di layar. Jadi kalau kamu akhirnya milih InMotion dan kamu milih jangka waktu yang agak lebih lama, kamu bakal ngelihat harga yang sedikit lebih baik dibandingin SiteGround. Sekarang, semuanya tergantung pada yang paling masuk akal buat bisnis kamu. Tapi kalau kamu pengen mulai dengan salah satu platform hosting ini, kita bakal nyediain link buat keduanya di deskripsi di bawah, di mana kamu bisa dapat harga terbaik. Jadi, mana yang harus kamu pilih? Mari kita rangkum semuanya. Kalau bisnis kecil kamu baru mulai dan kamu punya anggaran terbatas, maka InMotion Hosting mungkin pilihan yang lebih baik. Kamu bisa dapat lebih banyak penyimpanan, nge-host banyak situs bahkan di paket dasar, dan performa mereka top notch, terutama kalau audiens kamu kebanyakan di Amerika Serikat. Dan kalau kamu pengen sedikit lebih halus, keamanan dan alat bawaan yang lebih baik kayak staging dan backup yang disertakan, SiteGround adalah pilihan yang bagus. Ini ramah pemula, cepat banget, dan punya beberapa fitur fokus performa yang udah termasuk. Harganya sedikit lebih mahal, tapi ini juga sedikit lebih mudah dipergunakan. Nah, keduanya bukan pilihan yang buruk, cuma tergantung apa yang lebih penting buat kamu. Ngirit sedikit uang dan dapat lebih banyak fitur dengan InMotion, atau bayar sedikit lebih mahal buat alat yang lebih mulus dan pengalaman yang sedikit lebih mudah dengan SiteGround. Pada akhirnya, pilihan hosting kamu harus sesuai dengan kebutuhan kamu. Nggak cuma hari ini, tapi juga kemana arah kamu dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Kalau kamu berencana buat berkembang, nambahin lebih banyak website, atau bahkan ngejalanin toko online, kedua host ini bisa nanganinnya. Jadi pikirin prioritas kamu, anggaran, kemudahan penggunaan, kecepatan, dukungan, dan kemudian pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan keduanya nawarin garansi uang kembali, jadi kamu punya sedikit jaring pengaman sambil nyoba-nyoba. Jadi kalau kamu pengen mulai dengan salah satu platform ini, kamu bakal nemuin link buat keduanya di bawah di deskripsi. Dan ini adalah affiliate link, yang artinya kami dapat komisi kecil kalau kamu pakainya tanpa biaya tambahan buat kamu. Dan komisi ini benar-benar ngebantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami buat terus bikin konten gratis kayak gini. Jadi kalau kamu akhirnya pakai link itu, kami ucapin terima kasih banyak sebelumnya. Dan kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol notifikasi biar kamu nggak pernah ketinggalan video lain. Di channel ini, kami bikin video tentang cara bikin website, ngejelajah berbagai website builder, ngebahas nama domain, dan banyak lagi. Jadi pastiin kamu subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.